Ye, Mas Hendra, matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus berterima kasih beberapa kali karena rupanya Mas Hendra juga mengantarkan saya pada sebuah posisi yang membangkitkan saya juga, Mas. Tentang berspiritual, hubungannya dengan finansial seperti itu. Keterpurukan finansial semua dari kita pasti pernah mengalami. Bahkan kondisi saya pun saat ini tidak lepas dari permasalahan finansial. Jadi jangan dibayangkan kemudian orang bebas finansial, secara finansial itu tidak punya masalah dengan finansial. Tapi bagaimana kita mengatasi dan menspiritualitaskan finansial kita. Kebebasan itu termasuk di sini kebebasan finansial ya. Mungkin ke arah bagaimana teknisnya seperti itu, Mas Hendra, saya kira ya. Kuncinya pada apapun itu ada pada mindset kelayakan kita, kesengajaan kita atas melayakkan diri kita pada sebuah keadaan. Kalau kita misalnya secara fisik ada keterbatasan, ya banyak contoh lah di dunia ini, manusia yang punya keterbatasan fisik, tapi ketika dia meletakkan kelayakan dirinya pada yang jauh melampaui keterbatasan itu, dia akan bersinar kok. Banyak kan contoh-contohnya. Ada yang punya handicap yang seperti ini, ternyata dia sangat bisa berprestasi. Makanya Mas Hendra, spiritual itu jangan hanya kemudian kita persepsikan ke masalah-masalah batinnya, tapi keutuhan batinnya dan material ini dohir batin. Bahasa Mas Hendra kan Allah itu maha dohir maha batin. Jangan ke batin kalau dohirnya ini. Nah, dohir kan berarti masalah finansial juga, Mas. Iya. Kita tarik garis dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Kelayakan, kesadaran kelayakan kita pada kondisi yang kita kehendaki. Kalau kesadaran kita ini melayakkan diri kita pada kondisi kemampuan secara finansial, dan itu kita beri energi. Tadi Mas, nggak tahu nanti arahnya dari mana secara teknis moro-moro kepethuk sopo ada ini itu Gusti Allah yang ngatur sudah. Kita layakkan diri saja bahwa saya secara finansial cukup. Ini cukup dan mampu ini kan Mas, akhirnya Mas, hati-hati juga kita. Jangan serakah juga. Kita cukup secara finansial, sadari saja. Dengan meditasi bisa. Memang caranya seperti itu kalau saya. Saya punya pengalaman Mas ya. Ketika ingin menyatakan sesuatu, saya pernah pada suatu kondisi ketika belum punya rumah itu, Mas. Saya diajari oleh seseorang dari Jakarta waktu itu untuk visualisasi kekuatan otak ya, memvisualisasikan kondisi yang saya inginkan. Kemudian saya memvisualisasikan rumah, karena waktu itu belum punya rumah. Rumah yang saya visualisasikan
itu kayak rumah Eropa, punya tiang dua yang bulat gitu, kayak istana Gerahadi atau apa. Itu saya visualisasikan. Tiap hari saya beri energi di situ. Tidak sampai berapa ya? Antara 3 sampai 6 bulan. Tidak tahu caranya, ketika saya mau bangun rumah, material datang, terus dibantu tenaga kerja. Akhirnya jadi rumah itu, walaupun tiangnya tidak bulat, jadinya kotak. Kemudian ketika saya pernah pilih punya mobil, Mas. Ya, punya rumah, punya mobil. Iya. Terus nambah istri ya? Kalau itu enggak, saya bukan di jalan itu, Mas Indra. Oh, gitu. Katanya taruh. Gini ya, itu pun ketika saya tidak nyaman, saya tidak bisa melakukan. Tidak nyamannya ini karena saya tidak nyaman atau saya takut, saya tahu bedanya itu. Ya, itu kembali ke masing-masing. Misalnya Mas Hendra sendiri. Oh, enggak kalau saya. Oh, aku nyaman ini double. Tapi wedi, ya akhirnya tarung juga nilainya. Masalah tadi Mas saya, kita teruskan sedikit. Sengaja melayakan diri. Mungkin kalau bahasa sekarang itu ada hukum tarik menarik itu Mas ya. Ya itu saya kira bisa dieksplorasi sendiri. Kalau saya beri penguatan, pengenergian pada bentuk yang saya inginkan. Saya pasti menginginkan sehat. Energi itu saya salurkan pada diri saya dengan nafas juga, Mas. Sederhana aja kalau saya itu dengan nafas, sehingga ketika saya agak lemah, drop itu, di samping ada air yang penuh energi, saya lebih menguatkan lagi dengan energi saya sendiri. Karena pusat energi itu ya pada diri kita. Dan itu bukan satu-satunya cara, Mas. Ada cara lain dari beberapa teman itu yang menarik energi dari luar. Energi dari matahari, dari rembulan itu kita tarik, kita masukkan ke dalam diri. Itu pun sah-sah saja. Tapi bukan tipe saya. Kalau saya mengeksplorasi energi dari dalam. Akhirnya ya seperti inilah keadaannya. Iya. Dan ketika saya tahu sendiri, ternyata Mas Hendra juga ada kebangkitan spiritual finansial itu. Ya, ini saya kita balik nong. Kita ceritanya Mas Hendra. Cerita apa, Mas? Ya, finansial yang sangat spiritual itu. Kan garasi rumahnya juga sudah tersedia, berderet-deret juga. Oke, jadi gini Mas Bunang, sedikit berbagi aja barangkali. Saya dulu itu kontraktor, Mas. Maksudnya suka kontrak-kontrak rumah gitu ya. Karena dulu waktu saya kuliah itu kan aktivis. Karena saya ketua umum, jadi punya tanggung jawab untuk nyari kontrakan sebagai tempat untuk kemudian menanamkan internalisasi nilai-nilai ke teman-teman mahasiswa. Lulus kuliah, cari kontrakan lagi untuk membuat basecamp kegiatan sosial. Nah, disitulah kemudian saya pernah baca buku gitu, terus saya praktikan. Ada sama-sama Aquanya, Mas Bonang. Sama-sama Aquanya, jadi mereknya sama-sama Aqua gitu. Yang satu tak sugesti dengan kata-kata yang positif, air jernih, air menyehatkan, air menyegarkan gitu. Yang satunya air jorok, air racun, berdebah, dihancur gitu kan, sama emosi itu. Satunya air jernih, air bersih itu sampai 4,5 bulan. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam.
Yang air saya puji-puji itu kelihatan jernih dan bersih dan kelihatan menyehatkan, menyegarkan. Tapi yang satunya itu kayak muncul apa ya, semacam kayak bintik-bintik hitam gitu. Itulah kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata air itu merespon kata-kata manusia. Bahkan di Pulau Solomon pun kalau orang mau menumbangkan pohon itu cukup berputar, kasih sugesti kata-kata yang negatif, daun-daunnya konon rontok dengan sendirinya hingga tumbanglah pohon itu. Nah dari situlah kemudian saya terus mindset saya berubah bahwa lisan kita itu, kalau katanya Rasulullah, lisanuhu wa doa, lisanmu adalah doa. Atau kalau di salah satu isi saya judulnya The Power of Cocot gitu. Saya percaya betul dengan kekuatan kata-kata. Nah akhirnya saya selalu mensugesti diri saya dengan kata-kata yang positif. Waktu itu pengen sekali beli ini mas, beli motor yang ini apa ya, yang motor besar gitu mas. Iya, saya main ke taman, ada orang pacaran, cewek cowok pacaran kan motornya ditinggal. Itu saya di sebelahnya motor gitu. Kemudian saya foto mas, setelah itu saya tempelkan ke dinding kamar saya. Pagi saya lihat, siang saya lihat, bangun tidur saya lihat. Akhirnya mau jadi orang males-malesan tuh nggak bisa karena saya punya cita-cita beli motor ini gitu. Nah, itu kan sama seperti John F. Kennedy ketika mau jadi presiden di Amerika, gedung putihnya difoto, tempelkan di dindingnya, dan itu membuat dia semangat bekerja dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah begitu pula ingin beli mobil juga gitu. Mobil yang saya inginkan apa, saya foto taruh di kamar. Dan semuanya terbukti jadi kenyataan. Tapi ya tidak cukup dengan itu saja. Saya kira kebangkitan finansial secara spiritual itu mungkin kalau pengalaman saya di samping nyetel pikiran yang kapan hari pernah saya sampaikan itu, bahwa uang itu sebenarnya ada di seperti udara, dia ada di mana-mana. Saya praktikan betul itu. Terus saya selalu membuat suasana di mana ibu saya harus menangis, tapi harus menangis bahagia. Misal adik saya butuh laptop, saya belikan seharga 18 juta, itu kan ibu nangis mas. Nangisnya kan mesti berdoa mas. Ya Allah anakku, mugo-mugo jangan-jangan itu satu. Yang kedua, saya selalu mencoba mencari orang yang paling miskin dan menderita hidupnya di kampung saya. Dan itu saya kebetulan di rumah ada anak-anak yang ikut saya ngurusi YouTube dan lain sebagainya. Tak suruh datangi tiap malam. Kasihlah berapa. Karena orangnya selalu menangis dan berdoa. Katanya anak-anak tadi didoakan gini mas, sampai nangis begini dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya terima dengan hidup seperti itu. Saya di 4 instansi tanpa ijazah mas. Jadi saya masuk di 4 instansi pekerjaan tanpa ijazah. Ijazah saya S1, tak tinggal di kampus karena mimpin demo terus. Iya, cuman karena udah punya PDF-nya itu bisa dilanjutkan pasca sarjana gitu barangkali ya. Jadi intinya nyetel pikiran, membahagiakan ibu, berkontribusi terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan karena saya dulu mungkin di pondok tiap jam 3 disuruh tahajud mas, saya berdoanya hanya satu, Tuhan berikan aku masa depan yang terbaik. Begitu mas Bunang kalau saya. Monggo mas dilanjut. Nanti narasumbernya ganti ya. Salut ini. Iya, barangkali kameranya diputer, saya yang ada di balik kamera ini. Tapi salut saya sama Mas Hendra. Contoh seperti inilah ya Mas, yang saya maksud selama ini dengan berspiritual itu Mas. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa kehidupan Mas Hendra ada di tangan Mas Hendra. Yang menentukan kehidupan itu kita sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit kersane Gusti. Lu Gusti lu ada di diri kita, menyublim dengan kita. Kok ono apa titik? Wah wis kersane Gusti. Lu Gusti sing ndi coba? Ayo sama-sama diperdalam sudah. Kita eksplorasi diri kita.
Kalau memang Gusti itu di dalam diri, melbusi. Kita menyadari hidup kita ini mau kita apakan, nyampe Mas. Ketika kita semakin kuat mengenergi pada satu titik tujuan hidup kita, artinya kehidupan kita terprogram sudah. Gak saya naik dewi gitu loh Mas. Punya sebuah tujuan. Secara finansial kita mampu membahagiakan orang. Hal pertama adalah kan kesadaran. Urip kita mau diapakan. Dan itu pilihan Mas. Ini kehendak bebas kita itu ada di pilihan kita. Esmilia dadi wong api. Kemudian kita menguatkan diri di situ. Yo api. Kemudian ketika kita tidak memilih karena tidak sadar, itu sebenarnya kita sudah memilih untuk tidak memilih. Ya, mengerti ya maksudnya? Ya. Ketika kita memilih kemudian menjadi negatif misalnya, kita kuati di situ, ya tadi kok. Manusia itu seperti itu kok. Nah, keberhasilan Mas Hendra ini, barangkali Mas Hendra, ayo peduk bareng. Teknisnya kita beberkan bareng. Karena kalau lewat forum ini saya kira juga hanya nilai-nilai umumnya saja ya. Iya. Kita ayo dipraktekkan bareng. Iya. Di suatu kebangkitan, bukan kebangkitan diri pribadi kita Mas, tapi kebangkitan Nusantara kita. Siap. Ketika kesadaran itu kita sengaja untuk kebangkitan yang bagaimana? Oh, titiknya seperti ini loh ya. Ayo dikuatin anggur. Ya, dengan saya, Mas Harir, siapapun. Jadi sudah, nggak usah berwacana sekarang itu. Ayo memberi energi pada sebuah keadaan, yaitu kan usaha kita. Iya Mas. Masalah berhasil atau tidak, ketika kita sudah dalam